Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidri wa yassirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Pertama-tama ibu cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, hari ini ibu akan menerangkan bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan. Contohnya perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa proses pembuahan atau perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini meliputi 3 macam, yakni bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Cara perkembangbiakan hewan dengan tunas mempunyai prinsip seperti cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan generatif terjadi saat sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar dan vivipar dan ovovivipar. Baik, apakah ada di antara kalian yang pernah lihat hewan bertelur atau melahirkan di sekitar rumah kalian atau lingkungan kalian? Nah, indah betul sekali. Ayam termasuk hewan yang bertelur. Masih banyak lain di sekitar kalian, seperti kupu-kupu, katak, burung, dan lain-lain. Hewan tersebut termasuk ovipar, yang hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri, misalnya janin tumbuh di luar tubuh induk betina, di dalam telur bercangkang, dan janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Kemudian janin tumbuh relatif cepat dan bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Tidak mempunyai daun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Itulah hewan ovipar. Oke, baik anak-anak sekalian, sampai sini dimengerti? Oke, baik, sampai di sini dimengerti ya. Sedangkan ada juga yang disebut vivipar, hewan yang melahirkan. Sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan. Hewan yang melahirkan anaknya atau vivipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seperti janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Janin memperoleh makanan dari induknya dan perantaraan tali pusat atau plasenta. 3. Pertumbuhan janin relatif lambat. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Mempunyai daun telinga, induk betina menyusui anaknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Contohnya hewan melahirkan yaitu gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kuda, beruang, dan lain-lain. Banyak sekali hewan yang ditemukan di sekitar rumah kalian, pasti ada. Dan ada juga hewan bertelur dan melahirkan atau vivipar, yaitu kelompok hewan yang bereproduksi dan bertelur dan melahirkan. Hewan tersebut menyimpan telur tersebut dalam tubuhnya. Kemudian telur akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya seperti kadal, sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anak keluar dari tubuh induk betina.
pada hewan tersebut setelah terjadi pembuahan telur terus berkembang biak di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan lain yang termasuk ovovivipar antara lain seperti paus, ikan pari, dan ikan hiu. Ciri ovovivipar sama dengan ciri ovipar. Oke, baik anak-anakku sekalian, silakan membaca kembali materi yang telah Ibu jelaskan tadi ya, tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, oke, waktu membaca materi selesai ya. Silakan untuk membentuk kelompok dengan kelompok 3-5 orang. Setelah itu, kerjakan soal yang di LKS, yaitu buatlah peta konsep tentang perkembangbiakan hewan sesuai dengan pembagian kelompok yang dibuatkan bagi ya. Kelompok pertama perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kelompok 2 perkembangbiakan generatif pada hewan. Kelompok 3 perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kelompok 4 perkembangbiakan generatif pada hewan. Oke. Setelah dikerjakan, Ibu minta hasil kerjanya dioper ya ke kelompok lain, lalu komentari hasil kerja kelompok lainnya. Oke. Baik, hebat. Kalian sudah hebat dalam berdiskusi dan memberi jawaban bertepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, hasil kerja semua kelompok sudah baik, semoga bisa dipertahankan ya. Baik, jadi perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan, sedangkan proses perkembangbiakan hewan secara generatif melalui proses perkawinan dan pembuahan. Oke, sampai sini dimengerti kan anak-anak? Oke, setelah itu kerjakan soal evaluasinya ya. Jika tidak bisa selesai hari ini, jadikan tugas rumah saja. Oke, untuk pembelajaran IPA Ibu cukupkan sekian, minggu depan kita lanjutkan lagi karena itu berlatih di rumah supaya minggu depan sudah bisa membedakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk anak-anak sekalian, belajarlah dari hal yang kecil-kecil dahulu, karena karena yang kecil itu kamu akan jadi sosok yang besar di masa depan. Dimulai dari membaca dan mengerjakan, kita semua bisa mahir dalam suatu hal. Nah, dari sekolah kamu akan tahu seberapa besar dunia. Maka dari itu semangatlah belajar untuk anak-anakku semua. Dan kamu boleh menghabiskan waktu di masa sekolah bersama-sama teman-teman. Tapi ingatlah, bawalah ilmu ke rumah walaupun sedikit. Oke, ketua kelas pimpin doa dan tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, bye bye.